Bebek merupakan salah satu usaha ternak yang banyak dikembangkan di berbagai daerah. Alasannya sederhana. Bebek dikenal tangguh, mudah beradaptasi, dan menghasilkan telur serta daging dengan nilai jual yang stabil. Tidak hanya itu, hampir seluruh bagian dari bebek dapat dimanfaatkan, mulai dari telur, daging, hingga bulunya. Dengan cara beternak yang tepat, peternakan bebek mampu memberikan keuntungan sekaligus memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Sobat Tani, di episode kali ini kita akan belajar bagaimana beternak bebek dengan Bapak Mungkizul Umam KU. Bersama beliau kita akan belajar lebih jauh bagaimana mengelola peternakan bebek mulai dari pemeliharaan, penyiapan pakannya, lalu bagaimana memasarkan hasil ternaknya sendiri. Tetap bersama kami di Ayo Bertani, jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Pondok Bebek Al-Falah, begitu Pak Munkizul Umam KU memberikan namanya. Peternakan yang dimulai tahun 2021 ini terletak di Desa Tunggulo, Kecamatan Limboto Barat, Kabupaten Gorontalo. Ada sekitar 1.600 ekor bebek yang ada di peternakan bebek Pak Munkizul, mulai dari usia 2 hari hingga 2 bulan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak. Ini boleh masuk ya? Iya boleh. Oh oke. Halo Pak. Ya. Abi dari Ayo Bertani Oh, TVRI terima Gorontalo. kasih. Ini lagi sibuk apa nih Pak? Ya memberi pakan biasa aktivitas setiap pagi dan sore. Itu rutin dilaksanakan? Rutin, Oke. Ini bebek yang ada di sini sudah berapa banyak tuh Pak? Ini yang anakan, yang ini usia 2 hari dan 5 hari ada sekitar 600 ekor. 600? 600. Oke. Tapi sepanjang ini semuanya totalnya udah dihitung nggak? Ada seribuan ekor, iya. Dari yang Wah. petelur, yang usia 2 minggu, sama ini terus yang sana juga usia 2 bulanan. Itu ada 1000-an ekor. Banyak ya? Iya. Ini itu awal pun- mulanya sampai kenapa nih bisa tiba-tiba ada bebek sebanyak ini di sini? Sebenarnya ini juga terhitung sedikit karena Oh, kita menetaskan itu kita perkirakan juga pasarannya. Jadi ada waktu-waktu tertentu yang pasarannya tinggi, ada yang pasarannya rendah. Oh ya. Jadi ini awalnya memang kita tertarik karena belum banyak yang beternak bebek dan ternyata pasarnya lumayan besar. Oh begitu. Jadi itu Iya. alasannya. Iya. Oh. Kita sudah ketemu pasarnya, lumayan besar permintaannya, dan belum banyak yang mengelola. Jadi ya kita pilih bebek. Tapi yang saya tahu gitu ya, saya browsing-browsing seorang Pak Mungkizul ini backgroundnya kan ngajar ya. Iya. Tiba-tiba terjun ke beternak bebek ini apa? Iya, pertama memang bebek ini dia tidak butuh waktu yang banyak gitu Oke. untuk pengurusannya. Jadi ya 2 kali sehari sudah cukup. Kadang juga sehari sekali cukup. Jadi kita perkirakan saja pakan kebutuhannya untuk sehari itu kita kasih aja untuk sehari itu, nanti tidak perlu kita urusin lagi, nggak apa-apa. Kemudian juga bebek ini kan dia lebih tahan penyakit Oh, gitu? daripada resiko penyakitnya lebih rendah daripada unggas lainnya. Oh iya. Sehingga kita pilih bebek. Kemudian juga fasilitas kandangnya kan ya lihat aja, begini aja pagarnya dia sebenarnya segini aja Gini ya? dia sudah tidak bisa lewat. Oh, Beda oke, kalau oke. misalnya unggas lainnya ayam kan harus Betul. tertutup. Dia bisa gitu. terbang Jadi, gitu ya. Jadi ya lebih. Itu alasan-alasannya sampai Iya. kenapa beternak bebek gitu. Betul. Dan Oke. alasan terbesarnya ya tentu ada cuannya. Oh iya, ada uangnya ya. Pak Mungkizul, dari sekian ribu ekor bebek yang diternakan ini sekarang jenisnya apa yang lagi dipelihara ini? Kita milihnya bebek lokal ya, Bebek lokal. Orang Gorontalo menyebutnya ini bebek Jawa. Oh bebek Jawa. Iya, tapi sebenarnya ini jenis bebek lokal. Ini sudah campur-campur sih, ada yang Mojosari, yang kalau di Jawa itu kan juga beragam kan. Tapi ini sudah campur-campur. Kenapa milih jenis bebek lokal seperti itu? Pertama karena memang dia pertumbuhannya cepat. Oke. Kemudian ini kita
maksimal 2 bulan sudah bisa panen untuk potong. Oh. Kemudian dia juga yang saya bilang tadi tahan penyakit, kemudian juga perawatannya tidak terlalu rumit. Jadi kita milih jenis bebek. Setiap peternakan bebek biasanya memelihara lebih dari satu jenis. Ada bebek yang dikenal unggul sebagai penghasil telur, ada pula yang lebih cepat tumbuh besar untuk dijadikan daging. Perbedaan ini penting diketahui karena pemilihan jenis bebek akan sangat menentukan arah usaha peternakan. Berarti bibit awal itu didatangkan dari mana sebelum akhirnya menetaskan sendiri telur-telur ini untuk jadi diternakan gitu? Kita ngambil pertama itu dari, kan sebenarnya sudah ada peternak bebek juga di Gorontalo ini, tapi mereka itu biasanya musiman. Jadi tidak setiap saat ada. Mereka kan juga tergantung dengan musim panen di sawah. Oh begitu. Karena biasa mereka peliharanya di sawah. Jadi Tidak dikandangkan tidak dikandangkan, ya? jadi di iya. sawah. Nah sekarang kita juga mempunyai mitra dengan para peternak yang pelihara di sawah. Biasanya kan kendala mereka para mitra itu adalah memelihara ini selama 20 hari pertama ini. Mereka Yang harus ini ya? punya tempat, harus modal pakan dan seterusnya. Sementara kan kalau usia begini kan belum kuat dia kalau dilepas di sawah, belum kuat fisiknya. Jadi nanti dia sudah di atas 20 hari ke atas itu sudah kuat fisiknya. Jadi awalnya kita ngambil dari mereka juga telurnya yang kita tetaskan. Oh baru iya, kemudian berarti kita ngambil telurnya ya? ngambil telur awalnya di awal ya? itu ngambil telur, baru oke. kemudian lama-lama karena kebutuhan kita juga makin berkesinambungan gitu, betul, akhirnya kita betul. memutuskan untuk punya petelur sendiri. Untuk ditetaskan Untuk kemudian ditetaskan. diternakan ya? Wah ini keren ya Sobat Tani, dari background seorang Pamungki Zul yang latar belakangnya sebagai seorang pendidik ternyata bisa untuk beternak bebek. Tergantung kemauan dan niat Anda. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani karena bertani itu keren. Merawat bebek tidak hanya sekadar memberi makan, ada beberapa hal yang penting yang harus diperhatikan agar bebek tumbuh sehat dan produktif. Kebersihan kandang, ketersediaan air, serta pakan yang bergizi menjadi kunci utama dalam pemeliharaan. Dengan perawatan yang baik, bebek mampu menghasilkan telur dan daging berkualitas sekaligus menjaga daya tahan tubuhnya dari penyakit. Oke, ini jadinya untuk persiapan Dipotong. Jadi permintaan itu kan ada yang permintaannya hidup, ada juga yang potong. Cuman kita biasanya melayani yang permintaannya hidup. Karena kan untuk begitu. potong kan harus ada sertifikasi halal dan seterusnya. iya. Jadi kalau untuk selama merawat agar dia tetap layak untuk siap dipasarkan untuk dipotong itu treatmentnya apa saja, Pak? Pertama kita pastikan pakannya memenuhi standar gizi nutrisi yang dia butuhkan. Apa saja itu? Pertama proteinnya, kemudian karbohidratnya kita sudah pelajari lah itu. Jadi ada sekian persen, ada perbedaan protein yang dibutuhkan untuk yang baru menetas itu biasanya dia 20-21%. Tapi kalau yang tadi sudah ya. usia begini dia ya 15%. Kita pastikan itu. Kemudian tempat minumnya harus kita usahakan selalu dibersihkan. Oh, makanya ada Iya. tempat khusus seperti itu ya? Ini untuk yang usia besar bisa kita gunakan kolam seperti ini. Tapi kolamnya pun itu harus setelah kolam itu ada apa ini ya kita menyebutnya ini ya. Harus ada kolam pengeringnya begitu. Jadi karena kalau tidak pakai ini sampai sini basah. Dia kan main air di sana. Oh iya, betul. Bebek memang dia hewan air, tetapi dia harus tetap ada tempat untuk yang kering. Daratnya ya? Daratnya kering. Karena dia kalau mau tidur, dia harus di tempat yang kering. Karena kalau basah itu bisa menyebabkan dia sakit, kemudian pertumbuhannya juga tidak akan. Pakan menjadi faktor utama dalam menentukan hasil. Dari usaha ternak bebek, antara bebek pedaging dan bebek petelur, kebutuhan pakannya berbeda sesuai dengan tujuan pemeliharaannya.
Untuk bebek pedaging, pakan difokuskan pada peningkatan berat badan dengan kandungan protein lebih tinggi. Sementara bebek petelur membutuhkan pakan dengan komposisi seimbang untuk mendukung produksi telur. Kalsium ditambahkan lebih banyak agar cangkang telur lebih kuat. Kalau pakannya sendiri ada pakan khusus nggak sih, Pak? Ada pakan khusus, tapi memang di Gorontalo ini kita masih agak kesulitan mencari pakan yang khusus bebek. Kalau yang anakan kita bisa pakai pakan ayam. Pakan gitu. starter ayam itu boleh. Kalau yang sudah dewasa begini? Dewasa begini tidak masalah. Kita pakai dedak, kita pakai apa yang disebut dengan menir itu yang beras rusak itu boleh. Atau jagung. Tapi kalau untuk yang bebek petelur itu pakannya juga harus khusus untuk bebek Berarti petelur. beda lagi ya, Beda merawat lagi. bebek potong sama Iya. bebek petelur. Beda. Bedanya di apa? Di pakannya. Oh, di pakan. Karena kalau bebek petelur itu biasanya kita pakai pakan pabrik. Kita bisa mencampurnya, tapi bebek itu dia tahu ketika makanan itu berubah, berganti, itu begitu. menyebabkan dia stres dan produksinya menurun. Yang lebih susah itu merawat bebek potong atau bebek petelur? Petelur, Petelur pastinya ya? petelur. Dia mudah stres. Kalau dia stres dengan cuaca panas seperti ini saja, ini produksinya turun. Atau terlalu banyak hujan juga itu turun produksinya. Jadi memang agak-agak sensitif memang bebek petelur. Atau misalnya ada gangguan apa begitu misalnya pada perayaan-perayaan tertentu kan kadang-kadang ada petasan, ada Itu ngaruh juga? itu ngaruh karena dia kalau kaget itu menyebabkan produksinya menurun. Dia stres gitu ya? Stres. Dalam beternak bebek, kesehatan menjadi faktor yang sangat menentukan. Bebek yang sehat tentu akan lebih produktif, baik dalam bertelur maupun tumbuh kembangnya. Sebaliknya, bebek yang sakit bukan hanya menurunkan hasil, tapi juga menulari kawanan lainnya. Karena itu, peternak harus mampu mengenali ciri-ciri bebek yang sehat dan membedakannya dengan bebek yang sedang sakit. Tapi kalau tadi Pak Mungkizul bilang bahwa selain ini tempat minumnya ini juga harus sering dibersihkan, apalagi treatment yang dilakukan di kandang ini agar bebek ini tidak sakit gitu? Lebih kurang ya 2 pekan sekali minumnya itu kita campur dengan vitamin. Ada vitamin. Tapi kalau untuk bebek yang baru menetas itu selama 7 hari pertama itu setiap hari kita beri vitamin. Kalau yang sudah sebesar ini paling 2 pekan sekali kita kasih vitamin. Di antara berbagai jenis bebek, bebek petelur menjadi pilihan favorit banyak peternak. Alasannya jelas, produksi telur bebek relatif stabil dan permintaan pasar terus ada setiap hari. Seekor bebek petelur mampu menghasilkan telur setiap hari sebanyak 75 butir dari kandang Pak Mungkizul dibandingkan unggas lain. Bebek petelur dikenal lebih tahan terhadap penyakit sehingga risiko kerugian akibat kematian lebih rendah. Model kandangnya sama, yang bebek potong sama bebek petelur? Sama. Tapi kalau yang bebek petelur kita tidak sediakan tempat ini? mainnya Oh, begitu. gitu. Dia Kenapa? langsung tempat minum. Karena kalau dia main air, basah tubuhnya itu mempengaruhi produksi. Jadi kalau yang di sana memang namanya sistem kering. Sistem kering. Jadi bebek itu tidak selamanya juga dia harus ada kolamnya. Dia seperti ayam itu tempat minumnya di luar. Ada tempatnya, ada Iya, wadahnya. ada gitu wadahnya ya. tapi di luar. Model kandangnya langsung tanah? Tanah iya. Cuman ini kan kita ganti-ganti alasnya ini. Ini baru kita ganti alasnya. Biasanya pakai sekam. Nanti setiap panen kemudian kita angkut lagi, kita ganti lagi alasnya. Oh gitu. Seperti halnya ternak lainnya, beternak bebek juga memiliki tantangan, mulai dari ketersediaan pakan, risiko penyakit yang bisa menyerang kapan saja, hingga harga jual yang kadang naik turun di pasaran. Semua tantangan ini menjadi bagian dari keseharian peternak yang menuntut ketekunan, kesabaran, dan strategi. Sobat Tani, saya sudah pegang. Ini bebek persiapan untuk bebek potong ya, Potong. Pak Mungkizul ya.
Ini kenapa saya megang yang ini sama Pak Mungkizul pegang yang itu? Apa Ini sebenarnya yang usianya berbeda? sama. Oh, gitu. Usianya sama. Oke. Cuman Tapi- ini pertumbuhannya tidak normal. Ini kelihatan dari bulu-bulunya tidak lengkap. Oh iya, Ya, iya ini- betul nah, betul. ini kan- Beda ya dengan yang Kalau ini, ini ya. ini kan Ya, ya. lengkap. Oh iya betul betul betul. Terus Sama badannya juga beda iya, ya? beda. Oke. Ini seumuran, cuman ini pertumbuhannya tidak normal. Kelihatan dari bulu-bulunya. Ini sama-sama jantan. Dengan umur yang sama. Umur yang Apa sama. yang terjadi? Biasanya dia kalau sampai itu biasanya karena dia malas makan. Oh begitu. Malas makan, kemudian Tergolong stres tidak? stres. Oke. Karena dia makin kecil di antara komunitasnya, dia makin stres. Karena kan dia keinjak, kemudian Oh, kalah iya, bersaing betul, dengan betul, yang betul. lainnya, atau bahkan kadang ya dibully lah begitu. Jadi ya dia makin sulit Nanti untuk perlakuannya seperti apa? Apakah nanti akan disendirikan? biasanya mau disendirikan pun ini memang bisa, tapi agak lama. Oke. Agak lama prosesnya ya. Jadi ya kadang nanti kita tunggu dengan yang periode berikutnya yang sudah sebesar ini badannya kita gabungkan, nanti dia bisa bagus. Tapi ini layak untuk bisa dijual untuk... Enggak Oh, layak. enggak ya? Iya. Jadi nanti akan diapakan kalau misalnya? Ya biasanya tetap kita pelihara, kita gabungkan dengan yang periode berikutnya. Oh begitu. Kita gabung Tunggu dengan lagi yang masih kecil-kecil tadi Iya, gitu ya? nanti periode berikutnya. Kalau ini oke. kan Berarti tidak diobati dong Pak? Atau ada obat khusus atau seperti apa? enggak sih, karena memang dia pada makannya yang dia Oh, bermasalah. pakannya ya? Pertumbuhannya Iya, iya, kemudian iya. pertumbuhannya jadi ini. Kalau Oh, ini kan begitu. eh, Ini umur-umur yang sudah siap untuk dipasarkan nggak? iya, umur 2 bulan lebih. 2 bulan ya? Iya. Oh oke. Wah. Pak Abi bisa ya. nggak membedakan jenis kelaminnya? Saya tidak tahu gitu. Ini Ah, bebek kita pegang begini saja, ini ketahuan jenis kelaminnya. Dia Di kalau mana itu? enggak, dengar aja suaranya kecil kan? Oh kalau Kalau jantan? diangkat kemudian dia ngomel-ngomel teriak-teriak ya ketahuan. Oh lah jenis iya ya, memang kalau perempuan itu Oh, lebih saya tidak banyak- menyebut itu loh yang saya betina bilang. ya. Betina. Iya, betina ya. Oh, baik. Terima kasih luar biasa perumpamannya. Tapi memang ketahuannya seperti itu ya. Iya. Kalau jantan itu kalau ketika kita tangkap dia Iya. lebih banyak diam gitu ya. Benar, ini juga. Wah, itu baru secuil ilmu yang saya dapatkan dari Pak Mungkizul. Berbagai tantangan dalam beternak bebek memang tidak bisa dihindari. Namun, disitulah ujian sekaligus peluang bagi peternak untuk terus berinovasi. Dengan perawatan yang baik, pemberian pakan yang tepat, serta strategi pemasaran yang bijak, tantangan pasti dapat diatasi karena keberhasilan dalam beternak bebek bukan hanya tentang hasil panen, tetapi juga tentang ketekunan menghadapi setiap rintangan. Kita akan cari tahu lagi bagaimana sebenarnya pemeliharaan dan juga mengelola peternakan bebek ini dari awal merintis sampai dengan sekarang sudah sebesar ini. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Tanpa strategi pemasaran yang tepat, hasil ternak bebek bisa saja tidak memberikan keuntungan maksimal. Karena itu, para peternak perlu memahami jalur distribusi, mengenali kebutuhan pasar, dan membangun kepercayaan dengan pembeli. Inilah kunci agar usaha ternak bebek tetap berkelanjutan dan menguntungkan. Ya, Sobat Tani, kita masih bersama dengan Pak Mungkizul. Pak Mungkizul, ini kita sekarang ada di kandang untuk bebek umur berapa nih, Pak? Ini usia 20 hari. 20 hari? Usia 20 hari. Jadi masih campur ya, betina jantan Iya, ada di sini masih, semua. masih, iya. Nanti dipilah gitu, mana Iya. yang telur, mana yang Iya. potong gitu Iya. ya. Oke, kalau sejauh ini beternak bebek, itu yang lebih produktif, telur atau untuk persiapan bebek potong gitu? Sebenarnya dia juga masing-masing ada plus minusnya ya. Oh gitu. Kalau yang petelur itu memang masa tunggu untuk produksinya itu lumayan, sampai 4 bulan, 5 bulan. Tapi ketika dia sudah mulai produksi, itu bisa setiap hari dia menghasilkan. Iya, betul. Kemudian kalau yang bebek potong, itu dia usia 2 bulan. Memang dia lebih cepat, tapi begitu
potong ya sudah selesai Iya gitu. ya. Harus ada lagi yang baru regenerasi gitu. lagi, iya. Itu untuk telur sama bebek potong gitu. Iya. Tapi kalau untuk bibit ada tidak pasarnya sendiri? Ada juga yang langsung datang ke kita beli 100 ekor, 200 Oke. ekor, sampai 500 ekor. Cuman kalau yang mau pesan sampai 1000 bahkan di atas 1000 itu biasanya dia harus pesan sebulan sebelumnya. Oh, bisa Karena dipenuhi ya? Bisa, Oke. bahkan pernah kita memenuhi sampai 6.000. Wah, Bisa, tapi karena memang kita di sini kan menetaskan, sebagaimana yang saya sampaikan di awal tadi, itu berdasarkan pasar nanti. Kita kan sudah tahu di bulan-bulan tertentu yang permintaan tinggi, itu biasanya kita menetaskannya banyak. Tapi kalau yang untuk yang reguler, tapi kita berusaha supaya setiap pekan itu ada yang panen, sekalipun yang jadi mungkin beternak bebek ini per periodik atau per periodik. Oke. Jadi ada periodenya. Jadi dia berkelanjutan terus. Jadi ada yang potong, ada yang sudah siap panen, tapi ada juga yang baru ditetas. berarti Permintaannya pasarnya juga hanya keluar daerah atau paling besar keluar daerah. paling banyak ke Paling situ? besar keluar daerah. Daerah Kalau, mana saja tuh? paling besar itu Sulawesi Selatan. Heeh. Kemudian yang kedua itu Sulawesi Utara. Ke Minahasa itu lumayan tinggi. Permintaannya apa? Bebek potong? Bebek potong. Kalau yang ke Sulawesi Selatan itu bebek potong tapi yang masih hidup. Mereka mintanya yang masih hidup. Kalau yang ke Sulawesi Utara biasanya yang sudah potong, yang frozen. Mereka mintanya yang frozen. Jadi kalau untuk sobat tani yang baru ingin memulai merintis beternak bebek ini, apa yang bisa berikan kayak kisi-kisi gambaran bahwa beternak bebek ini harus ini dulu gitu yang Ya. dipermantap. Sebenarnya sih yang pertama itu ya harus dilakukan dulu. Oh iya ya. Karena saya juga dulu dengan belajar ya, Betul. belajar saya tanya, saya bahkan pernah ngajak beberapa teman itu kita belajar kepada peternak bebek besar di Kota Raya. Jadi kita datang, kita belajar di sana seharian, kita tanya bagaimana sistem penetasannya, bagaimana pemeliharaan awal sampai petelurnya, kita belajar di sana. Dan sekarang juga ada beberapa orang yang datang ke sini beli bibit, kita beri pendampingan. Oh, Kita beri pendampingan bagaimana pemeliharaannya ketika mereka ada keluhan soal pakan, soal kita beri pendampingan. Oh, termasuk berarti mahasiswa-mahasiswa yang di bidang pertanian dan peternakan ke sini belajar boleh gitu ya? Boleh. Beberapa dari kampus-kampus swasta ya khususnya itu sudah banyak yang datang ke sini, kemudian juga semacam PKL-nya, PPL-nya itu dilaksanakan di sini. Kita sangat terbuka untuk Itulah sekelumit gambaran bagaimana memelihara bebek ini sendiri. Ada banyak treatment yang bisa dilakukan tergantung bagaimana kita memulai untuk menekuni, memelihara atau beternak bebek ini sendiri. Terima kasih sudah bersama kami di Ayo Bertani episode kali ini. Saya Abi pamit, sampai ketemu lagi di episode-episode menarik lainnya. Tetap bersama kami di Ayo Bertani. Jangan malu jadi petani, karena bertani itu keren. Beternak bebek mulai dari perawatan, panen, hingga pemasaran memberikan pelajaran berharga. Usaha ini bukan hanya tentang menghasilkan telur dan daging, tetapi juga tentang ketekunan, kesabaran, dan strategi untuk bertahan di tengah berbagai tantangan. Dari sini, kita bisa melihat bahwa beternak bebek bukan sekadar profesi, melainkan juga peluang yang terus terbuka bagi siapa saja yang ingin mencoba.